Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam acara ini. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan judul Memahami 10 Perintah Allah bagian kedua. Seperti yang telah kita bahas pada bagian pertama, 10 perintah atau dekaloh, dasatita, adalah hal yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Musa ketika dia berada di Gunung Sinai. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah mereka dibebaskan dari negeri perbudakan Mesir. 10 perintah Allah adalah hukum konstitusional dan dasar etika serta moral yang berlaku universal bagi umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Nah, 10 perintah Allah ini dicatat di dalam Keluaran 20 ayat 1-17 dan kemudian diulang lagi di dalam kitab Ulangan 5 ayat 6-21. Sesungguhnya ini bukan sekedar daftar larangan, jangan ini, jangan itu. Perintah-perintah ini justru diberikan setelah Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi ini adalah kabar baik, kabar sukacita. Ayat 2 berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Allah ingin memastikan bahwa kebebasan yang telah mereka terima tidak disalahgunakan, melainkan dijalani dalam ketaatan dan kasih. 10 perintah Allah ini diringkas oleh Yesus menjadi kasih kepada Allah, hukum 1, 2, 3, 4, dan kasih kepada sesama, hukum 5-10. Inilah prinsip salib, vertikal kepada Allah, horizontal kepada sesama manusia. Ini dicatat dalam Matius 22 ayat 37-40 dan kita menyebutnya sebagai hukum yang terutama. Jadi dasatita adalah pedoman hidup yang diberikan kepada umat yang sudah ditebus atau diselamatkan, menunjukkan bagaimana seharusnya umat Allah hidup sebagai respon terhadap kasih dan penebusannya. Yang sudah kita bahas hukum 1-4. Yang pertama, jangan ada Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Sekarang perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, perintah ini adalah jembatan antara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan inilah perintah pertama dengan janji supaya lanjut umurmu. Saudara, menghormati orang tua adalah dasar ketertiban dalam setiap masyarakat yang beradab. Sebab orang yang tidak menghormati orang tuanya, dia tidak akan menghormati siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Kita tidak menghormati Allah bila kita tidak menghormati orang tua kita. Sama orang tua yang kelihatannya saja tidak hormat, apalagi sama Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi perintah untuk menghormati orang tua ini merupakan dasar dari pengakuan otoritas dan rasa hormat yang meluas kepada semua otoritas yang sah lainnya. Kalau kita hormat kepada orang tua, semestinya kita juga mesti hormat kepada guru di sekolah, pemimpin di tempat kerja, pendeta di gereja, dan pemerintah dalam masyarakat dan bangsa negara. Saudara-saudara, orang tua adalah wakil Allah yang pertama di atas muka bumi ini. Sehingga kita harus belajar menghormati mereka. Karena ini merupakan pelatihan untuk menghormati Allah, menghormati negara, dan hal yang lainnya. Orang tua yang mengajarkan nilai hidup kepada kita, ilmu hidup dan keterampilan dasar, sehingga menjadi bekal di dalam menjalani kehidupan di masa depan. Tetapi perintah ini lebih dari sekedar kepatuhan pada saat kita masih kecil. Pada saat dewasa pun, hormat kepada orang tua harus tetap ada. Berarti kita menjaga martabat orang tua kita, menghargai nasihat mereka, memastikan kesejahteraan fisik dan finansial mereka ketika mereka sudah pensiun dan tidak berdaya. Ini juga mencakup merawat dengan penuh kasih pada saat orang tua sudah lanjut usia. Dulu mereka yang merawat kita waktu kita masih bayi dan kecil. Sekarang kita yang merawat orang tua kita. Jangan kita seperti si Malin Kundang, kisah dari Sumatera Barat yang dibesarkan oleh orang tuanya dan kemudian dia pergi menjadi seorang pelaut yang kaya raya, dan ketika satu kali dia kembali ke pantai di kampung halamannya, ibunya yang bertahun-tahun
menunggu tanpa kabar berita itu, melihat anaknya, langsung dia berlari, ingin memeluk dan berkata, "Malin Kundang, anakku sayang." Istri Malin Kundang tanya, "Siapa ini pengemis yang berusaha untuk mendekati kamu?" "Oh, aku nggak kenal. Dia memang pengemis miskin. Ayo kita tinggalkan tempat ini." Dan ibunya sangat tergores luka hatinya ketika melihat anaknya bersikap sedemikian. Dan ketika kapal itu berlayar, menurut legendanya ada kutukan dari alam sehingga dia menjadi batu yang ada di pinggir pantai sampai hari ini. Ini adalah cerita, tentu dongeng masyarakat, tetapi menunjukkan jangan kurang ajar sama orang tua. Saya juga teringat kisah ada seorang ayah dibantu oleh anaknya membawa opa mereka yang duduk di atas kursi kayu. Dan kemudian dibawa masuk ke dalam hutan sebab rencananya si ayah ini mau membuang opa. Opa udah pikun, udah biar mati aja di hutan. Si anaknya yang udah remaja membantu mengangkat kursi tersebut. Dan ketika si opa sudah ditinggalkan di hutan dan ayahnya mau pulang, tiba-tiba anaknya bilang begini, "Papa, lebih baik kursinya kita bawa lagi." "Loh, buat apa?" "Sebab nanti kalau papa sudah tua, saya akan buang papa pakai kursi ini juga." Wah, papanya menangis dan minta maaf kepada anaknya. Lalu opa dibawa balik pulang ke rumah. Saudara-saudara, penghormatan kepada orang tua adalah sesuatu yang layak dan wajib dilakukan. Lihat keteladanan Yesus ketika di kayu salib. Dia menyerahkan ibunya Maria untuk dirawat oleh Yohanes. Saudara, dia berkata, "Hai ibu, inilah anakmu. Hai anak, inilah ibumu." Jadi Yesus masih memikirkan ibunya bahkan ketika dia mau mati di salib. Betapa kita harus memikirkan orang tua kita. Dalam Efesus 6 ayat 1-3 ada perintah dan janji. Dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kita harus menghormati orang tua. Tuhan janjikan bahagia, panjang umur di bumi ini. Tetapi ingat, ketaatan dan cinta kasih kepada orang tua tidak boleh melebihi ketaatan dan cinta kasih kepada Tuhan. Kita berhak tidak mentaati tuntutan orang tua bila itu bertentangan dengan firman Allah. Orang tua memaksa kita menyembah berhala, maka kita harus menolaknya. Tentu dengan cara yang sopan tetapi tegas. Kasih kepada orang tua juga tidak berarti memperlakukan orang tua yang telah meninggal seperti Tuhan. Dengan cara berdoa kepada arwah, menyembah, dan meminta berkat dari mereka. Padahal berkat itu kan dari Tuhan. Jadi apa yang kita perlu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Saudara, kita perlu rutin menelpon orang tua kita, mengunjungi orang tua kita kalau mereka tidak serumah. Mendengarkan keluh kesah mereka dengan sabar. Mengelola perbedaan pendapat dengan rasa hormat. Ya, namanya orang tua, rewel, cerewet, marah. Kita harus sabar. Bukan dengan menghina mereka. Kita harus mensupport mereka dengan keuangan, membantu mengurus kebutuhan medis mereka, dan memiliki sikap hormat dan cinta kasih yang tidak pernah putus. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Ini dicatat di Keluaran 20 ayat 13. Perintah ini melindungi kehidupan manusia. Karena hidup itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Kita yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Saudara, kita tidak boleh membunuh orang karena kebencian. Seperti Kain membunuh adiknya Habel. Itu adalah dosa besar. Bagaimana kalau kita adalah seorang tentara dan harus membunuh di dalam peperangan? Apa lebih baik kita dibunuh? Saudara, ketika kita menjadi alat pemerintah yang menyandang pedang untuk mempertahankan kedaulatan negara melawan agresor atau teroris, maka tidak masuk di dalam kategori jangan membunuh. Karena kalau kita membunuh orang demi mempertahankan batas negara untuk mencegah teroris itu menghancurkan rakyat sipil, maka kita melakukannya tidak dengan kebencian kepada pribadi orang itu. Kenal aja enggak.
Ini boleh dikategorikan seperti Daud yang di dalam peperangan membunuh Goliat. Itu tidak dosa. Tetapi kalau Daud ingin mengambil istri Uria, lalu kemudian merekayasa suaminya supaya suaminya si Uria ini mati di medan perang, ini dosa yang jahat di mata Tuhan. Saya ingat satu kali saya melayani di Ambon dan juga Pulau Seram ketika kondisi konflik sedang terjadi sekian tahun yang lampau. Dari sejak saya turun di airport sampai pulang lagi beberapa hari kemudian, saya selalu dikawal oleh 2 orang polisi Kristen, saudara. Nah, setelah selesai pelayanan, saya kemudian diantar lagi ke airport. Berapa hari kemudian, ada seorang berkata, "Pak Pendeta, saya ini kan polisi. Pada waktu kerusuhan ada orang-orang ingin membunuh anak-anak kecil, membunuh ibu-ibu. Saya mempertahankan daerah itu dan saya membunuh mati itu orang-orang yang berniat jahat kepada mereka. Saya dosa enggak ya, Pak Pendeta?" Lalu saya bilang, "Bapak kan petugas keamanan, disuruh untuk menjaga rakyat sipil daripada perlakuan tidak baik orang lain. Jadi kalau engkau melakukan itu, engkau tidak membunuh, engkau hanya menewaskan." Saya bilang, "Oh, maksudnya gimana?" Ya maksudnya bukan membunuh karena benci, tetapi sebagai tugas Bapak melindungi kelompok masyarakat yang lebih besar yang patut dilindungi, apalagi ini anak-anak kecil dan ibu rumah tangga yang lemah. Oh saudara, jawaban saya ini kelihatannya melegakan hatinya. Karena dia memang melakukan itu bukan karena kebencian, tetapi karena tugasnya sebagai petugas keamanan. Nah, selaras dengan pengajaran Yesus di Matius 5 ayat 21-22, membunuh di dalam konteks ini juga bisa diperluas meliputi hal yang dilarang. Misalnya, jangan bunuh diri. Dan itu juga kita bisa lakukan dengan merusak tubuh melalui penyalahgunaan zat adiktif atau gaya hidup yang ceroboh, ya. Selalu merokok, nikotinnya, merusak paru-paru, minum minuman keras dan sebagainya. Ini bunuh diri pelan-pelan. Tuhan juga tidak mau kita melakukan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang adalah tindakan yang secara langsung mengakhiri kehidupan yang tak berdosa. Tahukah saudara, janin dalam kandungan bukan hanya segumpal daging yang tak bernyawa, tapi itu adalah makhluk hidup. Dalam Lukas 1 ayat 15, Yohanes Pembaptis dikatakan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya, belum lahir, tetapi Roh Kudus sudah memenuhi hidupnya. Mazmur 139 ayat 13-16 berkata, "Sebab engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak," maksudnya janin, "dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya." Jadi kita melihat bahwa janin itu juga adalah makhluk yang bernyawa yang harus dipelihara kehidupannya, tidak boleh dibunuh. Ini juga berkaitan dengan eutanasia, kematian yang dilakukan sengaja dengan mempertimbangkan sesuatu secara logis demi kebaikan pasien. Dari segi pelaksanaannya, yang pertama ada yang disebut eutanasia aktif, yaitu menggunakan alat kedokteran untuk mempercepat kematian seseorang, pasien. Pasien bisa memilih yes atau no, misalnya pijit tombol, lalu kemudian dia mati. Yang kedua adalah eutanasia pasif, yaitu tindakan menghentikan perawatan atau tidak menggunakan alat medis sebagai alat bantu sehingga pasien mati karena penyakitnya itu. Nah, eutanasia aktif tidak bisa kita benarkan. Sedangkan eutanasia pasif masih dapat diterima setelah lewat pertimbangan etis yang matang dari berbagai pihak. Karena pada intinya manusia tidak berhak mengambil kehidupan seseorang dengan sengaja melalui sarana apapun. Tetapi sebaliknya, manusia juga tidak berhak dengan paksa mempertahankan hidup manusia yang telah diambil hak hidupnya oleh Tuhan, yaitu orang yang secara klinis sudah dinyatakan meninggal oleh dokter. Saudara, jangan membunuh juga berkaitan dengan pembunuhan karakter.
Segala bentuk kebencian, kemarahan yang tak terkendali atau fitnah yang merusak reputasi seseorang harus kita hindarkan. Yesus mengajarkan bahwa kebencian dan sikap tidak mau mengampuni di dalam hati sudah sama dengan membunuh. Karena itu, mari kita memilih untuk memberkati dan mengasihi mereka yang memusuhi kita. Kita harus mengelola amarah dan konflik dengan membangun jembatan hubungan, bukan tembok pemisah. Saudara, di tempat kerja misalnya, kalau engkau adalah seorang Kristen yang taat, alih-alih menyebarkan gosip buruk tentang rekan kerjamu yang tidak disukai oleh banyak orang, bahkan yang setara dengan pembunuhan karakter, kita harus memilih untuk mendoakannya dan hanya mengucapkan hal yang benar dan membangun tentang dia. Perintah ketujuh, jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14. Perintah ini melindungi kesucian pernikahan dan kemurnian seksual. Allah merancang seksualitas hanya untuk dinikmati dalam ikatan pernikahan antara suami dan istri yang sah. Perkawinan adalah perjanjian sakral, sehingga berzina artinya mengkhianati kepercayaan dan menghancurkan keluarga yang adalah inti daripada masyarakat. Perintah ini juga menentang budaya modern yang merendahkan seksualitas dan menjadikan komoditas atau hiburan semata-mata dan mengabaikan dimensi spiritualnya. Kata zina berasal dari kata Ibrani zana, bahasa Yunaninya porneia. Ini adalah perbuatan zina, perilaku seksual yang immoral, percabulan, ketidaksetiaan dalam pernikahan, persundalan, penyimpangan seksual. Dalam Matius 19 ayat 9, Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi perceraian tidak dibenarkan, kecuali karena zina. Nah, zina di sini bukan berarti misalnya suami berselingkuh dengan orang lain jatuh dalam dosa langsung diceraikan. Tapi zina porneia adalah habit di mana ini terjadi terus-menerus, kualitas hatinya sudah begitu menyimpang dan tidak ada keinginan sama sekali untuk bertobat, untuk berubah. Masih bisa ditolerir, tetapi tentu yang terutama adalah pengampunan 70 kali 7, sebab siapa tahu orang yang berzina itu sungguh-sungguh bertobat. Nah, di dalam perjanjian lama, zina itu meliputi hubungan badan atau seksual. Hukumannya dirajam batu sampai mati. Namun di dalam perjanjian baru, perzinahan tidak harus ada hubungan seksual. Karena di dalam Matius 5 ayat 27-28 dikatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi kita tidak melakukan persetubuhan tetapi melihat seorang wanita lalu timbul nafsu birahi. Terjemahan lama berkata, bergerak syahwatnya. Maka kita sudah berzina di dalam hati. Dan perzinahan dalam hati atau dalam pikiran akan menimbulkan perzinahan di dalam kenyataannya. Jadi sebetulnya perzinahan bukan hanya tindakan fisik tapi juga dosa pikiran, hati, dan mata. Nafsu yang disengaja melalui pornografi, fantasi yang tidak sehat adalah pelanggaran hukum Tuhan. Zina tidak dilakukan bukan karena tidak ada kesempatan, tetapi karena kita membenci dosa itu. Kita tahu itu adalah hal yang dilarang oleh Allah. Tuhan memang melarang perzinahan karena Dia menghargai dan ingin melestarikan pernikahan. Karena itu, mari kita menjaga kemurnian pandangan mata kita, pikiran kita. Kita juga harus membangun keintiman emosional yang kuat dengan pasangan kita dalam pernikahan sehingga tidak jatuh di dalam godaan. Bagi yang belum menikah, kita harus menjaga batas-batas fisik dan emosional yang ketat. Jangan pacaran sembarangan untuk melampiaskan hasrat seksual. Tetapi kita harus menjaga kekudusan, pikiran, hati, dan juga perbuatan. Jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Perintah ini melindungi hak milik orang lain. Karena mencuri berarti merampas, mengambil milik orang lain yang bukan haknya. Dan tentu itu adalah dosa. Setiap orang berhak atas hasil kerjanya sendiri. Dalam Efesus 4 ayat 28 dikatakan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan
tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara-saudara, Tuhan mau kita bekerja sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan diri, keluarga, bahkan bisa berbagi kepada orang lain. Sehingga tidak melakukan pencurian. Tetapi perintah jangan mencuri itu sebetulnya lebih luas daripada mengambil dompet orang lain. Ini bisa berarti mencuri waktu. Saudara menerima gaji tetapi bermalas-malasan atau menyalahgunakan waktu kerja untuk urusan pribadi. Atau melakukan praktek bisnis yang tidak jujur. Ini adalah pencurian lewat penipuan. Atau gagal membayar hutang, pencurian finansial. Kita juga tidak boleh mencuri potensi. Misalnya gagal menggunakan talenta yang diberikan Allah secara maksimal, tidak menggunakannya. Maka kita sudah melanggar hukum Tuhan. Perintah jangan mencuri juga menuntut sang majikan membayar upah yang adil sehingga tidak mencuri hak pekerja. Sehingga ada keadilan ekonomi dalam masyarakat. Tidak menyerobot tanah milik orang lain seperti yang dilakukan oleh para mafia tanah. Di backing oleh pengusaha-pengusaha besar dan para orang-orang yang memperkuat mereka supaya tanah orang-orang miskin atau tanah pribadi orang lain diambil. Tentu ini adalah dosa. Tidak boros dan menggunakan harta milik yang Tuhan titipkan dengan sesuka hati. Tidak korupsi, tapi merasa cukup dengan berkat Tuhan. Karenanya mari kita bekerja dengan rajin dan jujur. Suka memberi, berbagi kepada orang miskin. Juga mendukung pekerjaan Tuhan secara finansial. Mengembalikan persepuluhan yang adalah milik daripada Tuhan dan tidak mencurinya. Saudara, kita harus belajar melunasi hutang tepat waktu. Tidak mencontek saat ujian atau mencuri karya orang lain dari internet. Tapi menghargai integritas akademis dan hasil kerja keras. Inilah hal praktis yang kita bisa lakukan untuk mentaati perintah jangan mencuri ini. Yang kesembilan adalah jangan mengucapkan saksi dusta. Keluaran 20 ayat yang ke-16. Keluaran 20 ayat 16 berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah ini melindungi kebenaran dan kehormatan sesama. Ini adalah fondasi dari keadilan dan kepercayaan sosial. Nah saudara, tetapi jangan berdusta ini bukan hanya tidak berbohong di pengadilan, tetapi juga mencakup tidak bergosip dan memfitnah orang lain, mencebarkan informasi yang negatif yang belum diverifikasi kebenarannya. Atau bahkan jika berita itu benar, tetapi kita bertujuan merusak citra orang lain itu dengan menyebarkannya, maka itu adalah dosa. Saudara, jangan mengucapkan saksi dusta juga berarti jangan mengucapkan setengah kebenaran karena menyembunyikan konteks pentingnya yang akan mengaburkan maknanya. Atau melebih-lebihkan prestasi diri, sebaliknya meremehkan orang lain untuk keuntungan pribadi. Jangan dilakukan. Mengadili seseorang tanpa memeriksa lebih dahulu. Ini juga adalah hal yang tidak benar. Saudara, jangan suka menjelekkan orang lain, menghakimi dengan gampang. Apakah saudara memang melihat hal tersebut dengan mata kepala sendiri? Hati-hati dalam kita menanggapi seseorang. Jangan menyebarkannya jika kita tidak tahu apa yang benar. Klarifikasikan kepada orang tersebut. Bila benar dia melakukan pelanggaran, nasihati, doakan. Supaya dia bisa membersihkan namanya. Saudara, mari kita berkomitmen pada integritas. Sehingga waktu kita bicara, kita hanya mengatakan apa yang benar, yang bermanfaat dan perlu. Hargai nama baik dan kehidupan seseorang, berkata benar tentang orang lain, jangan gampang menuduh dan menghakimi. Misalnya ada seorang Kristen yang ditanya atasannya tentang kesalahan yang dilakukan rekan kerjanya. Dia memilih tidak menjelek-jelekan rekan kerja ini, melainkan berbicara dengan objektif dan konstruktif tentang masalah tersebut. Yang salah dia sebutkan, tetapi dia memberikan gambaran bukan untuk mendiskreditkan orang itu. Saudara, kita juga harus menolak bergosip saat berkumpul. Hati-hati dalam menyampaikan berita, jagalah lidah kita. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya.
Jangan berdusta, jangan menjadi saksi dusta. Dan yang terakhir, yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, perintah ini unik karena fokus pada keinginan batinia yang bisa menjadi sumber dari semua pelanggaran lain. Ingin mengambil milik orang lain, kita merancanakan hal yang jahat, lalu kita mencuri, kita berdusta, dan sebagainya. Jadi dasarnya adalah hati yang serakah, hati yang rusak. Makanya kita harus memadamkan nafsu memiliki yang tidak kenal batas. Kendalikan hati dan keinginan agar tidak berhasrat terhadap apa yang bukan milik atau bagian kita. Jantung hati manusia itu hanya sekepalan tinju besarnya, tapi keinginannya lebih besar dari seluruh dunia. Nah, ini bisa berbahaya. Seperti Daud sudah punya banyak istri, masih menginginkan istri Uria. Ahab sudah kaya raya, masih menginginkan kebun anggur Nabot yang kemudian dibunuh oleh dia. Oh, ini adalah dosa yang jahat. Hati-hati dengan keinginan yang tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hati-hati dengan keinginan yang mendatangkan maut. Yakobus 4 ayat 1-3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hati-hati dengan peringatan Tuhan ini supaya keinginan kita menjadi keinginan yang terkendali dan tidak menimbulkan perbantahan, keributan, pencemaran. Dewasa ini, saudara-saudara, ada banyak orang bersikap konsumtif, tamak, serakah, rakus, anti kesederhanaan. Mengingini lahir dari ketidakpuasan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita ingin, seperti itu, mobilnya, rumahnya, bajunya, nasibnya, istrinya, suaminya. Wah, bahaya. Keinginan yang salah inilah yang mendorong pencurian, perzinahan, dan sebagainya. Sebaliknya kita harus menghargai dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Bersukacita atas berkat yang dimiliki orang lain juga. Ya, saya diberkati Tuhan segini, orang lain diberkati Tuhan bahkan mungkin lebih besar. Tiap orang punya berkatnya masing-masing, tapi juga punya pergumulan masing-masing. Mari kita mengubah rasa iri menjadi doa berkat bagi orang itu. Saudara, ketika engkau melihat medsos temanmu, mungkin Instagramnya, Facebook, dan sebagainya, mungkin dia mengupload lagi makan di restoran bagus, makanan enak, liburan ke luar negeri, pakai baju bagus, branded, mobilnya bagus. Jangan suka membandingkan diri. Kalau saudara jadi iri, matiin tuh HP. Ngapain saudara lihat-lihat itu sosmednya orang lain? Hidup berpada dengan apa yang ada. Berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang saudara sudah miliki. Miliki hati yang berkecukupan di dalam Kristus. 1 Timotius 6 ayat 6-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Mari kita jaga hati supaya tidak serakah atau rakus. Hidup berpada dengan apa yang ada. Artinya tidak lebih besar pasak daripada tiang. Tidak lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Belajar mengucap syukur setiap hari atas berkatnya. Miliki kemurahan hati, suka memberi. Karena ini kunci mengatasi rasa tamak. Rasa menginginkan milik orang lain. Nah, saudara sekalian, sebagai akhir kesimpulan pembahasan tentang 10 perintah Allah ini, kita harus sadar bahwa 10 perintah Allah ini bukanlah tangga atau cara supaya kita mencapai sorga.
Karena untuk selamat masuk surga itu ada nyala anugerah Allah. Melainkan